Baik, selamat malam upasaka upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan damai dan bahagia. Kita melanjutkan pelajaran kita ya. Masih ada satu subbab dengan ini, berarti dua subbab ya. Semoga subbab ini hanya satu kali pertemuan saja cukup. Kita masuk kepada pembahasan tentang kalapa, cluster ya. Selama ini Anda sudah mengenal, saya sering menyampaikan kata kelapa ya, tapi baru kali ini kita akan mempelajarinya ya, kalapa. Arti dari kalapa itu sebenarnya seperti klub. Jadi satu klub ada anggotanya begitu ya. Ya, atau kalau sayuran begitu satu bundel, nah gitu itu kalapa gitu ya. Yang karena setelah dicek menurut KBBI istilah bundel juga bagus karena artinya kumpulan dari beberapa benda yang sejenis yang diikat menjadi satu. Ya, tapi karena menurut saya kita mempunyai istilah yang lebih modern, maka biar mengikuti perkembangan zaman kita pakai istilah tersebut, yaitu apa? Cluster ya. Saya rasa itu lebih modern ya. Ya, saya sebenarnya nggak begitu paham sih cluster. Cuman saya pikir kok sekarang kok rumahnya di mana? Oh, di cluster ini, cluster itu gitu ya. Saya pikir supaya Anda lebih tertarik gitu untuk mempelajari lebih jauh lagi tentang Abhidhamma ya, maka saya terjemahkan jadi cluster. Tetapi saya harap Anda paham makna dari cluster itu adalah satu klub, satu grup yang terdiri dari beberapa anggota gitu. Nah, kalau selama ini Anda sudah mempelajari ada berapa? 28 jenis individu materi. Mungkin ada dari sebagian Anda yang memahami bahwa 28 individu materi itu muncul sendiri-sendiri, satu persatu. Misalkan elemen tanah muncul sendiri gitu ya. Ya, maka di bab ini, subbab ini Anda akan melihat bahwa mengetahui bahwa materi tidak pernah muncul sendiri-sendiri. Dia selalu muncul dalam kelompok-kelompok tertentu ya, yang terikat di dalam satu bundel, di dalam satu kelapa, di dalam satu klaster ya. Setiap klaster nanti seperti yang akan Anda lihat mempunyai kombinasi individu materinya sendiri-sendiri, berbeda-beda. Ya, ada kombinasinya berbeda-beda, itu yang nanti harus juga kita atau Anda hafalkan. Di alam semesta ini objek dari pemahaman benar ternyata Buddha merealisasi hanya ada 21 jenis klaster ya. Jadi di seluruh alam semesta, baik itu di dalam tubuh kita maupun di luar tubuh kita, hanya terdapat 21 jenis klaster atau kalapa yang berbeda ya. Jadi seharusnya tidak begitu sulit untuk dihafalkan karena hanya 21 kan, yang 121 aja lewat ya. Ya 52 cetasika lewat, apalagi ini cuma 21. Harusnya ada nggak bisa lebih banyak lagi Bante gitu dong. Ya, harusnya gitu. Kok cuma 21 ya. Nah, klaster ini hanya ada 21. Kombinasi paling sederhana Anda sudah tahu apa itu? Awiniboga. Arti awiniboga tidak terpisahkan. Awiniboga. Tidak bisa dipisahkan. Jadi 8 individu materi itu selalu membentuk satu klaster ya. Boleh dikatakan itu sebagai formasi dasar ya. Kayak basis gitu, yang dasar. Untuk membentuk klaster-klaster yang lain berarti tinggal awiniboga ini nanti ditambah. Misalkan ditambah jiwitindriya, berarti 9 ya. Karena 9 dia namanya nanti jiwita nawaka gitu ya. Nanti kita akan pelajari, atau mungkin dalam hal
indera mata Anda. Nah, sekarang Anda akan mempelajari indera mata, indera telinga itu sebenarnya apa gitu ya. Nanti akan kita lihat bahwa indera mata itu berada di dalam satu klaster yang anggotanya 10, yaitu berarti 8 awiniboga tadi yang tidak terpisahkan, ditambah karena dia adalah materi dari kama, materi yang muncul atau disebabkan oleh karma, maka dia selalu ada jiwitindriya, harus selalu ada nyawa. Ya, hanya kama jarupa, hanya materi yang lahir dari karma yang disertai dengan nyawa. Ya, jiwita itu nyawa. Sering diterjemahkan sebagai kehidupan. Ya, tapi saya rasa nyawa lebih enak, meskipun tidak populer saya tahu, tetapi saya rasa lebih tepat nyawa. Jadi kalau kita berbicara nyawa, ya kita ini punya 2 nyawa. Cetasika kita 1 nyawa, sekarang rupa ini 1 nyawa lagi gitu. Ya, nama dan rupa itu masing-masing ada nyawanya. Nah, jadi kembali lagi, 8 awiniboga ini membentuk materi dasar yang menjadi dasar dari atau kalapak paling sederhana, boleh dikatakan begitu. Dia kalapak paling sederhana itu terdiri dari 8 awiniboga yang tidak terpisahkan. Sebenarnya awiniboga mempunyai 2 nama lain kan, masih ingat nggak? Sudathaka. Artinya apa? Sudathaka. Sudataka berarti sudah itu murni. Anda tahu sudawasa. Alam Brahma sudawasa. Kediaman, wasa itu kediaman, sudah itu murni, kediaman murni. Sudawasa ya. Ini sudah plus ada. Ada itu 8. Arya Adhanggika Maga. Ya, jalan mulia berunsur 8. Tapi ada plus K-nya kan, dulu udah pernah saya ulaskan tata grammarnya kan, ya. Berarti artinya apa? Kedelapanan. Tapi kita punya istilah yang saya putuskan pakai istilah Yunani oktet. Oktet tahu ya, OCTET. Nanti ada di sini. Oktet itu adalah kalau di penjelasannya adalah satu grup yang isinya 8 pemain musik atau apa gitu. Tapi saya rasa itu memenuhi syarat rupa kelapa ya. Sudah adalah murni, adhaka adalah oktet ya, oktet berarti oktet yang murni gitu kan. Terus ada satu nama lagi apa? Oja, bagus. Oja Dhamaka. Nah, ini agak berbeda. Oja itu adalah sari makanan, ada bukan ada tapi adhama. Nah, kalau ada kan 8, adhama ke 8. K-nya sama mirip dengan tadi ya. Berarti klaster dengan oja sebagai yang ke 8 ya, bagus. Berarti ada 3 nama awiniboga, sudataka dan ojatamaka, oktet yang murni. Sudataka diterjemahkan jadi oktet yang murni ya. Kemudian masih hafal kan ya 8 awiniboga apa saja? Apa saja? 4 mahabhuta, Patawi dhatu, Apo dhatu, Tejo dhatu, Wayo dhatu. Bagus. Kemudian wana, ganda, rasa, oja ya 8 ya. Itulah 8 yang tidak terpisahkan ya. Saya rasa cukup untuk pembukaannya. Kita akan lihat syairnya. Mohon PIC ya. Yang dinamakan 21 materi, bercirikan kemunculan bersama, kelenyapan bersama, sandaran yang sama, dan hidup bersama. Anda masih ingat karakteristik cetasika? Eku pada eka, niroda eka, lambana eka, waduka ya. Eku pada satu kemunculan, sebenarnya gitu sih. Satu kemunculan. Karena eka itu kan satu kan. Eka plus upada, satu kemunculan. Nah, ya, atau kemunculannya satu. Berarti makanya saya terjemahkan jadi kemunculan bersama. Sama-sama muncul, berbarengan munculnya. Ya. Nah, di sini Anda akan bertemu dengan karakteristik dari anggota-anggota atau individu rupa yang ada di dalam satu kalapak ya.
yaitu kemunculan bersama, kelenyapan bersama, sandaran yang sama, dan hidup bersama. Ya, itu artinya di dalam satu klaster semua materi itu ya seperti cita dan cetasika sebenarnya persis bercampur begitu dia. Ya, bercampur sedemikian rupa tapi tanpa ruang yang memisahkan antar individu. Jadi bercampur, benar-benar bercampur. Makanya memang untuk bisa menembus itu membutuhkan konsentrasi benar yang sangat kuat sekali, ya. Kita bisa memisahkan cita dan cetasika karena Buddha menunjukkan jalan kepada kita. Kalau kita tanpa peta spiritual itu begitu meditasi juga sulit loh untuk bisa membedakan cita dan cetasika. Itu artinya kalau kita nggak paham karakteristiknya, fungsinya dan lain sebagainya. Nah sama di dalam satu rupa kelapa juga akan sulit kalau kita tidak mempunyai peta, pegangan, petunjuk jalan yang diajarkan oleh Buddha untuk membedakan bahwa ini adalah, katakanlah ini adalah warna, rasa, bahkan ada rasanya loh. Kalau elemen tanah 4 elemen kan agak mudah diamati, tapi warna, ganda, rasa, oja, warna, bau, rasa, aroma, ya, rasa, kemudian sari makanan tentu agak sulit. Warna agak mudah diamati, yang lain itu agak sulit. Nah, untung ada guru agung kita dan untung banyak sayado-sayado yang masih bisa membimbing kita, ya, makanya bersyukur dan manfaatkanlah waktu kehidupan di kelahiran manusia saat ini sebaik-baiknya. Nah, ini adalah karakteristik dari anggota di dalam satu rupa kelapa, ya. Yang membedakan kalau di cetasika kan ada eka alambana, objeknya satu sama, ya. Kalau rupa kelapa nggak ada. Kenapa? Karena materi tidak mengambil objek. Kalau cita dan cetasika kan mengambil objek, kesadaran dan faktor mental kan mengambil objek, ya. Nah, mari kita lihat apa yang bisa kita temukan di kitab komentar Wibhawinidika. Selanjutnya, oleh karena materi-materi ini atau rupa-rupa ini yang muncul dari kama dan lain-lain, berarti artinya muncul dari kama, cita, utuk, dan ahara, 4 sebab kemunculan kan. Dia tidak muncul satu-satu melainkan dalam gumpalan. Nah, ini istilahnya pindah, harusnya gumpalan. Oh iya, pindah, kayak pindah patah gitu. Maka untuk menunjukkan batasan angka dan wujud yang sama dalam gumpalan-gumpalan, kecil gumpalan, kelihatannya gumpalan tapi ini kecil sekali, subatomic particle katanya, bahkan mungkin bisa jadi lebih kecil dari itu, ya. Beliau Acarya Anuruddha mengatakan kemunculan bersama, kelenyapan bersama dan seterusnya, ya. Arti dari hidup bersama adalah hidup bersama dalam arti sebagai materi yang saling terpisah tapi telah masuk di dalam satu klaster yang sama, ya. Terpisah tetapi bersatu, sulit kan membayangkan. Seperti yang tadi saya katakan, di dalam satu kelapa, di dalam satu klaster tidak ada ruangan yang memisahkan antar individu materi, benar-benar bercampur menjadi satu gitu, ya. Bukan berdasarkan kemunculan bersama semua klaster yang saling mendukung, ya. Ini hanya untuk menggambarkan kepada kita persis sama dengan cita dan cetasika. Misalkan loba mula cita berasosiasi dengan berapa cetasika? Masih ingat? Yang pertama, ya 19, katakanlah 17, 18 begitu, ya. Dia di dalam satu persis kayak klaster gitu, tapi ini klaster mental kan. Ya, kalau ini kan klaster rupa kelapa. Kalau itu nama kelapa. Persis sama, dia muncul bersama, lenyap bersama, bercampur. Sama. Anggota-anggota di dalam satu klaster materi itu juga bercampur persis seperti cita dan cetasika. Jadi Anda dapat gambarannya, ya. Selanjutnya kita baca bahasa Palinya dulu supaya Anda familiar, karena saya pengen Anda itu tetap menguasai Abhidhamma Sanggaha itu dengan bahasa Palinya, jangan terjemahannya, ya, karena lebih nyaman, nanti akan lebih mempercepat kemajuan Anda kalau Anda paham bahasa Palinya. Ikuti saya yang berwarna kuning, caku dasaka. Sebenarnya mudah kan, caku plus dasak. Dasak Anda mengenal kan, 10 ini plus K, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di kelas terdahulu. Jadi dasaka artinya 1 yang isinya 10.
Itu ya. Makanya kapan hari itu ada umat yang menyarankan caku dasaka itu kelompok 10 itu. Nah, bukan kelompok 10, tapi satu kelompok yang isinya 10. Berbeda dengan kelompok 10 gitu ya. Ada cakunya mata. Berarti ini adalah apa? Oktet, nonet, dekat ya. Dekat ya. Dekat mata. Ya, karena oktet itu satu kelompok isinya 8, nonet satu kelompok isinya 9, dekat satu kelompok isinya 10. Hah? Nah, 10 lah ya. Dekat satu kelompok isinya 10. Jadi Anda mudah. Dasaka itu kita terjemahkan dekat, cakuk mata, dekat strip mata gitu aja. Ya, mudah ya. Artinya apa? Satu kelapa isinya 10 dan di situ di dalamnya ada mata. Mata di sini adalah caku pesada. Yang 9 apa? Awini boga ditambah nyawa ditambah caku pasada. Mudah kan? Ya. Demikian pula dengan kuning yang berikutnya sota dasaka. Ikuti saya. Berarti oktet telinga. Isinya apa saja? 8 awini boga. Oh, telinga. Dekat telinga, betul. 8 awini boga, jiwitindriya rupa ya, karena kita mengenal cetasika jiwitindriya juga kan. Jiwitindriya rupa plus sota pesada 10 itu adalah dekat telinga. Pronunciation saya benar nggak sih? Benar ya? Sorry ya, bukan orang Yunani sih. Yang ketiga adalah ghana dasaka. Ghana Anda udah tahu dasakanya tetap kan? Anggotanya juga sama, yang berubah hanyalah kalau tadi mata diganti telinga sekarang diganti hidung, yaitu ghana pesada. Bahasa Indonesianya dekat hidung. Kemudian jiwa dasaka. Sama kaya dasaka. Sudah 5 ya. Iti bawa dasaka. Yaitu oktet femininitas. Ini kan jenis kelamin perempuan kan. Kemudian pumbawa dasaka. Ini nama lain dari purisindriya ya. Myanmar kita pakai pumbawa dasaka, berarti oktet dekat ke maskulinitas. Nah, kalau tadi femininitas. Ya. Kemudian berikutnya watu dasaka. Watu itu jantung, landasan jantung ya. Kemudian yang ini tadi 10 ya, yang dekat semua. Kemudian 9 nih, jiwita nawaka. Yaitu nonet nyawa. Saya terjemahkan nonet nyawa ya. Nah, itu semua adalah kama samudana kalapa. Yuk baca yuk. Mengartikannya dari belakang. Klaster dengan kama sebagai sebab kemunculan. Kama samudana itu satu kata. Berarti klaster dengan kama sebagai sebab kemunculan. Ya, atau kamaja rupa. Kamaja kelapa yang lahir dari kama. Ya. Ime nawa. Berarti inilah 9. Jadi ada berapa? 9 klaster yang dengan kama sebagai sebab kemunculannya. Kalau di dalam tabel Anda masih ingat nggak ada berapa individu rupa yang lahir dari karma? 9 dan 9 kan? 9 yang atas adalah always, selalu lahir dari kama. 9 yang di bawah itu sometimes, kadang-kadang lahir dari kama, kadang-kadang lahir dari cita dan atau sebab-sebab yang lain. Nah, kalau Anda perhatikan ya, 9 yang pertama yang selalu merupakan sebab dari kama itu apa saja? Pesada rupa, bawa rupa, jiwitindriya rupa, hadaya watu. Ya, 4 kan? Nah, ini Anda dapat semua itu. Pasada, caku dasaka, sota dasaka, gana dasaka, ya kan? Ya enggak? Bawa. Anda dapat lagi tuh iti bawa dasaka, pum bawa dasaka. Jiwitindriya, Anda dapat tuh watu dasaka. Ya.
Apa sih? Oh, Jiwita Nawaka ya. Hadaya watu dasaka. Dapat kan? Ya, jadi sebenarnya 9 rupa kelapa yang muncul dari kama atau dengan kama sebagai sebab kemunculan ini dibentuk dari 9 individu materi yang selalu muncul karena kama. Paham kan? Di tabel masih halaman 6. Halaman 6. Anda lihat yang atas sendiri itu. Sudah? Ya, paham ya? Yang paling atas halaman 6 itu ada pasada, bawa, jiwita, hadaya. Kalau Anda hitung kan 9 itu ya. Oke. Nah, oh iya, yang kuning terakhir itu kama, samudana, kalapa, itu A-nya yang terakhir pendek, bukan panjang. Ya, tapi di kalimat harus panjang. Kalau Anda menyebutnya nanti di ujian ya harus pendek. Kalau panjang nilainya saya kurangi. Yang baru datang takut langsung, oh ada ujian ya gitu. Baru tahu. Nah, itulah 9 kama samudana kelapa ya. Kelapa dasarnya apa? Yang menjadi basisnya apa? Awiniboga, bukan? Bukan dong. Jiwita Nawaka. Tinggal Anda tambahkan dengan caku pasada, sota, pasada dan seterusnya. Betul? Ya. Kelapa dasarnya adalah jiwita nawaka kelapa, ya, yaitu klaster nonet nyawa, ya. Mari kita lihat penjelasannya. Berkaitan dengan hal tersebut, nyawa, ini saya kadang khawatir memperkenalkan istilah ini di Indonesia ini nanti diterima atau tidak. Karena yang lebih populer seharusnya kehidupan, indra kehidupan. Jiwitindriya berarti indria kehidupan. Ya. Kalau pakai nyawa berarti nanti indria nyawa. Tapi seharusnya nyawa lebih akurat loh. Ya, kita sepakati ya. Berani ya menanggung risiko ya. Berkaitan dengan hal tersebut, nyawa atau jiwitindriya rupa dan materi yang tidak terpisahkan awiniboga berarti 9 ya. 8 plus 1 bersama dengan mata tambah 1 lagi 10 ya, disebut sebagai dektet. Salah ya? Hah? Oh iya. Hah? Kurang apa? T aja kan? Maklumlah bukan orang Yunani. Dektet mata. Ya benar ya? Dekat. Dektet kok. Nah, ini pakai Yunani. Dektet. Nanti bukunya bisa berubah juga sih. Buku manualnya nanti tergantung pada saat itu feeling saya kemana gitu. Ini juga masih D ya ternyata ya. Yang saya rubah berarti keliru. Oke, anyway, dianggap benar. Dektet mata berarti komposisinya seperti itu. Kok tidak bisa? Oh, udah kayak ini kan. Dektet mata komposisinya seperti itu, ya. Berarti dektet telinga juga seperti itu, ya. Paham ya dengan mengganti mata dan telinga ya. Cakup pasada dengan sota pasada. Dengan cara yang sama, bersama dengan telinga dan lain-lain berturut-turut dibentuk dektet, harusnya pakai T, telinga, dektet hidung, dektet lidah, dektet tubuh. Paham ya istilah dektet, satu grup isinya 10. Ya, tubuh, kenapa? Mata, nyawa dan lain sebagainya, karena ini yang signifikan, faktor signifikannya ya. Makanya dipakai sebagai nama dari rupa kelapanya ya. Selanjutnya dektet jenis kelamin. Oh, itu ada yang saya rubah, ada yang belum. Dektet jenis kelamin perempuan, bahasa Palinya apa? Idi bawa dasaka. Bagus ya.
Dektet jenis kelamin laki-laki bahasa Palinya Pumbawa dasaka. Dektet landasan waduk dasaka, ya. Materi yang tidak terpisahkan hanya bersama dengan nyawa disebut sebagai nonet nyawa. Nonet itu satu grup isinya 9, ya, nonet nyawa. 9 ini adalah klaster dengan sebab kemunculan dari kama. Berarti kama samudhana kelapa ada 9. Tadi total 21 kan? Ya, total semua jenis rupa kelapa di alam semesta, di luar tubuh dan di dalam tubuh itu hanya 21 kelapa saja. Maksud saya jenisnya, jumlahnya nggak ada yang bisa menghitung. Mungkin Buddha yang mampu menghitungnya. Saya nggak yakin kalau ada murid Buddha yang bisa menghitung di dalam tubuh ini ada berapa rupa kelapa. Terlalu banyak untuk bisa dihitung gitu. Ya. Mungkin pakai apa itu? Klik 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 klik. Sampai jarinya pegel nggak selesai. Nah, jadi klaster dengan sebab kemunculan dari kama ada berapa? 9. Coba sebutkan lagi yuk biar hafal. Caku dasaka, sota dasaka, udah ya. Udah ya. Oke, penjelasannya kita lihat. Oleh karena memiliki batas ukuran sebanyak 10 maka disebut dektet, ya. Maka itu adalah istilah untuk kumpulan materi isinya 10, ya. Dektet mata atau bahasa Palinya apa? Caku dasaka. Artinya di sini penjelasannya adalah dektet yang dibedakan oleh mata atau mata sebagai yang terkemuka. Yang ya terkemuka, ya. Demikian juga dengan penjelasan untuk kelapa-kelapa yang lain. Ya, misalkan jiwita nawaka, karena jiwita indriya rupa sebagai individu rupa yang terkemuka, ya. Kemudian mari kita masuk ke cita samudana kelapa, yaitu kelapa dengan cita sebagai sebab kemunculannya, ya. Ada 6, kalau tadi ada 9, ini ada 6, ya. Ikuti saya dulu. Awini boga rupa. Kemudian sudataka. Ya, 2 nama itu sama, ya. Kaya winyati nawaka. Anda sudah bisa tebak bahasa Indonesianya apa? Nonet isyarat tubuh, ya. Waci winyati dasaka. Apa? Dektet isyarat ucapan. Coba Anda, pertanyaan saya, kenapa dasaka enggak nawaka? Kalau tadi kayak winyati kok nawaka kok hanya 9? Kalau ini kok waci winyatinya dasaka 10, yang satu dari mana? Suara. Bagus, ya. Meskipun namanya tidak muncul di situ, tetapi ingat-ingat yang namanya isyarat ucapan tidak bisa muncul tanpa atau bersama-sama dengan suara. Ini suara saya ini, ya. Dia bercampur isyarat ucapan dan suara gitu, ya. Jadi isyarat ucapan selalu muncul bersama dengan suara. Bisa dibalik enggak? Suara selalu muncul dengan isyarat ucapan enggak? Enggak, karena ini suara petir itu isyarat apa? Isyarat Anda masuk rumah. Ya, jadi ada 6 rupa kelapa yang muncul dari cita atau dengan cita sebagai sebab kemunculannya, ya. Materi dasarnya apa? Basisnya apa? Kalau tadi kan jiwita nawaka, kalau ini sudataka atau awini boga. Jadi kelapa yang muncul dari cita, utuk dan ahara nanti ada sudataka semua. Mudah ya, diingat-ingat ya. Kalau kelapa yang lahir dari kama tidak ada sudataka. Yang ada jiwita kelapa. Anda masih ingat pelajaran di kelas yang lalu, jiwitindriya rupa hanya muncul di kamaja rupa. Ya, cita jarupa tidak muncul. Di cita ja kelapa tidak muncul, utuja ahara ja kelapa juga tidak
muncul hanya di karma saja ada nyawanya gitu ya. Nah, waci winyati dasaka berarti apa tadi? Dektet, isyarat, ucapan, kemudian ikuti saya, lahuta deka dasaka. Anda pisah-pisahnya begini, lahuta plus adi kalau yang pengen belajar Pali, plus lahuta plus adi ya, plus lagi eka plus dasaka. Anda menerjemahkannya bagaimana? Dektet, lahuta, adi itu dan lain-lain. Berarti peringanan dan seterusnya. Ada 3 kan? Lahuta, muduta, kamanyata ya. Satu grup biasanya di dalam kitab komentar itu kalau lahuta di itu lahuta dan kawan-kawan. Berarti kita harus paham. Makanya harus hafal berurutan. Kalau Anda hafalnya nggak berurutan, oh lahuta di dan kawan-kawan. Oh ini berarti lahuta pada widato. Makanya harus hafalnya urut. Dulu kita kalau di Myanmar kalau ujian kalau nyebutnya nggak urut aja nggak diberi full mark loh. Dikurangi nilainya, di diskon gitu. Ya bener tapi nggak berurutan, nilainya nggak full. Jadi lahuta plus adi plus eka plus dasaka. Berarti eka plus dasaka itu 11 kan. Satu grup isinya 11, kesebelasan ini. Ya kesebelasan. Tetapi bahasa ininya apa ya? Dektet, undektet. Hah? Nanti kita akan ketemu. Berarti eka dasaka 11 kesebelasan, lahuta di berarti lahuta, muduta dan kamanyata. Kita terjemahkan menjadi kalau saya tidak salah undektet. Kalau saya tidak salah ya, 11 kan isinya 11 dengan trio peringanan. Saya terjemahkan begitu. Trio peringanan. Lahuta, muduta, kamanyata. Trio ya. Kemudian yang berikutnya ikuti saya, kaya winyati lahu tadi. Dua dasaka. Dipisah-pisahnya menjadi kaya winyati plus lahuta plus adi plus 2 plus dasaka. 2 dasaka itu satu grup isinya 12. Berarti dudektat. Nanti kita lihat ya. Tapi di sini ada kaya winyati dan trio lahuta. Ya, Anda bayangkan kaya winyati berapa? 1. Trio lahuta 3 kan? Berarti 4. Kemudian tambah 8 sudataka. Oktet yang murni 12 kan? Ketemu kan? Kalau yang tadi yang eka dasaka yang 11 Anda tambah sudataka 8 ditambah trio lahuta 11 ya. Paham? Atau tidak paham? Awas kalau nggak paham. Udah capek nggak paham. Sedih. Mari kita ini penjelasannya dari syair Abhidhamma Sangga. Akan tetapi materi yang tidak terpisahkan merupakan oktet murni ya. Awini boga itu juga disebut sebagai sudataka kan, dia merupakan oktet murni. Hal ini dengan sendirinya berarti bersama dengan isyarat tubuh dia membentuk nonet isyarat tubuh. Ya, bahasa Palinya apa? Kaya winyati nawaka ya. Bersama dengan isyarat ucapan dan suara, lihat, membentuk dektet isyarat ucapan. Dektet itu 10. Suaranya tidak muncul di situ. Ya, tapi Anda harus paham bahwa isyarat ucapan tidak pernah muncul sendiri tanpa suara. Ya, jangan dibalik. Suara bisa muncul tanpa isyarat ucapan. Ya, suara mobil Anda. Ya. Dektet isyarat ucapan bersama dengan peringanan dan lain-lain membentuk undektet. Saya benar nggak sih? Pelafalan saya benar? Anggap ya kalau nggak benar yang di YouTube maafkan saya ya. Undektet trio peringanan ya, yaitu peringanan, muduta dan
Kamanyata. Kemudian duodektet 12 ya. Duodektet isyarat tubuh dan trio peringanan. Isyarat tubuh 1, trio peringanan 3 berarti 4 ditambah sudataka oktet yang murni 12 ya. Dan tridektet 13. Ya, tridektet sebenarnya nggak susah kan? Ya, dektet 10. Ya. Kemudian 11-nya undektet. 12-nya dudektet. Duodektet ya. Kemudian 13-nya harusnya nggak susah. Tridektet isyarat ucapan, suara dan trio peringanan. Isyarat ucapan 1, suara 1, 2, trio peringanan 3, 5 ditambah sudataka 8, 13 kan? Ya. Jadi inilah 6 klaster dengan sebab kemunculan dari kesadaran. Ada berapa klaster yang muncul dari karma? Dengan karma sebagai sebab kemunculan? 9. Masih ingat? Mudah, pabajiha kan? Pasada sebagai unsur pentingnya, 5 pasada, bahwa jiwita, adaya, bagus. Kemudian kalau cita, ini yang lahir dari cita, materi dasarnya dulu, oktet dasarnya ya. Kemudian Anda ingat bahwa ada materi yang muncul dari cita ya, bisa muncul dari temperatur juga, yaitu isyarat. Oh, ini isyarat tubuh, isyarat ucapan ya. Isyarat ucapan dia kan harus muncul dengan suara, berarti dektet. 8 tambah 2 kan 10. Kalau isyarat tubuh 9, berarti nonet ya. Kemudian kalau dari ada trio peringanan 8 tambah 3 11 ya. Kemudian yang tadi isyarat tubuh dan isyarat ucapan ditambah trio peringanan. Ya. Isyarat ucapan, isyarat tubuh dan trio peringanan berarti 12. Kalau isyarat ucapan 13 karena tambah bagus, tambah suara ya. Penjelasannya adalah berkaitan dengan isyarat ucapan, suara pun tercakup ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi dia muncul bersama, isyarat ucapan dan suara tidak bisa dipisah ya. Demikianlah untuk kesepuluhan isyarat ucapan. Ya. Oke. Penjelasan berikutnya. Oktet murni atau sudataka, nonet suara, undektet trio peringanan dan duodektet suara, duodektet suara trio peringanan adalah 4 klaster dengan sebab kemunculan dari temperatur. Jadi ini adalah klaster dengan sebab kemunculan yang ketiga ya, setelah kama dan cita. Sekarang kita masuk ke sebab kemunculan temperatur ya, atau temperatur sebagai sebab kemunculannya. Yang berwarna kuning yuk, sudataka, sada nawaka. Berarti apa itu? Nonet suara ya. Berarti 8 awini boga ditambah suara saja tanpa isyarat ucapan sekarang. Ya. Dia disebabkan oleh temperatur, makanya di kelas yang lalu saya katakan kan petir. Suara itu disebabkan oleh temperatur. Ya, dia kelapanya itu ya sada nawaka. Ya, atau pohon batangnya tiba-tiba patah berbunyi. Itu karena ada materi yang muncul adalah rupa kelapa dengan temperatur sebagai sebab kemunculannya ya. Atau ini juga kalau saya tidak sedang bermaksud mengucapkan isyarat apapun ya, ini adalah tadi sada nawaka, nonet suara. Kemudian ikuti saya, lahuta deka dasaka. Sama, lahuta plus adik plus eka dasaka sama dengan yang tadi. Kemudian sada lahuta di 2 dasaka. Dipisah sada plus lahuta plus adik plus 2 dasaka ya. Itulah 4 rupa kelapa dengan temperatur sebagai sebab kemunculan. Berarti kita sudah membahas berapa rupa kelapa?
9, 6, 4. Berarti 19. Berarti sekarang Anda bisa menebak rupa kelapa dengan temperatur sebagai sebab kemunculan ada berapa? Dengan ahara 2. Kurang 2 itu ya. Nah, Anda perhatikan oktet murni selalu membentuk formasi rupa kelapa dengan cita, utu, dan ahara. Ya, karma tidak. Kalau karma ditambah 1 apa? Nyawa. Ya. Mohon dibaca lagi. Oktet murni dan undektet trio peringanan adalah 2 klaster dengan sebab kemunculan dari makanan. Ya, 2 klaster dengan sebab kemunculan dari makanan atau bahasa Palinya apa? Ahara samudana kalapa. Yang satu adalah sudataka. Yang berikutnya adalah lahuta deka dasaka. Yaitu lahuta plus adik plus eka dasaka. Kesebelasan trio lahuta. Atau undektet trio peringanan. Ya. Demikianlah 21 jenis rupa kelapa. Kita ulangin lagi, ada berapa rupa kelapa dengan kama sebagai sebab kemunculan? Apa saja? Caku dasaka, sota dasaka, gana dasaka, jiwa dasaka, kaya dasaka. Bagus. Bagus. Watu dasaka, bagus. Jiwita nawaka, bagus. Ada berapa rupa kelapa dengan cita sebagai sebab kemunculannya? 6, apa saja? Sudataka, bagus. Itu pertama selalu. Sudataka, diingat-ingat. Materi basisnya, dasarnya. Ya. Kemudian kaya winyati nawaka 9. Kemudian waci winyati dasaka. Kenapa dasaka? Karena ada suara, ya. Kemudian lahuta deka dasaka. Berarti apa? Undektet trio peringanan. 11 kan ya. Kemudian kaya winyati lahuta di 2 dasaka. Berarti duodektet isyarat tubuh dan trio peringanan. Yang terakhir waci winyati, karena ini ada sadanya, Pak. Waci winyati sada lahuta di terasaka, betul. Terasaka ya. Lahuta di terasaka. Berarti ini adalah tridektet isyarat ucapan, suara, dan trio peringanan. Mudah kan? Itu cita. Yang utuh ada berapa? Ada 4, apa saja? Basisnya dulu, sudadaka. Nah, kalau pertanyaan, kalau ujian, ayo sebutkan rupa kelapa yang lahir dari utuh. Anda jawab sudataka, udah dapat 25%. Poinnya, ada 4 doang. Udah benar 1. Hafalin aja sudataka. apa? Sudataka. Kemudian sada nawaka, ya, ingat, karena dia utuh, sadanya bisa muncul tanpa isyarat. Nah, isyarat ucapan. Kemudian lahuta di 3 tambah 11 kan, eka dasaka kan. Nah, lahuta deka dasaka. Ya, berarti dia adalah 11 undektet trio peringanan. Yang satu? Ya, berarti bahasa Indonesianya 12. Duodektet, suara, dan trio peringanan. Bagus ya. Yang makanan? 2 saja, apa saja?
50%. Lahuta di ekadasaka, lahuta di ekadasaka, ya. Lahuta plus adi, adi itu dan seterusnya. Ya, kalau ada yang bernama adi nggak di sini? Itu berarti nama adi alias dan seterusnya. Atau dan lain-lain. Silahkan dibaca. Berkaitan dengan hal tersebut, dua klaster dengan sebab kemunculan dari temperatur, yaitu oktet murni dan nonet suara, didapatkan di luar juga. Akan tetapi semua sisanya hanya internal. Hanya dua rupa kelapa ini yang bisa ditemukan di eksternal. Ya, hanya ini. Dari 21 hanya ini. Kalau di internal ada berapa berarti? Hah? Dari 21 rupa kelapa, hanya dua yang ada di eksternal. Berarti yang di internal ada berapa? Ada yang jawab 19 kan? Tetap 21. Tetap bukan dikurangkan loh. Ya. Kok sisanya loh? Kan tapi semua sisanya hanya internal. Enggak dong. Ya, karena oktet murni juga ditemukan, ya. Nonet suara juga ditemukan kok di internal kok. Nonet suara itu apa? Ya kalau perut Anda keroncongan, memang itu isyarat itu. Kalau kerucuk itu isyarat. Ya, semuanya ditemukan di internal. Penjelasan cukup jelas, ya. Jadi ada dua materi eksternal apa saja? Kita ulangi lagi, oktet murni dan nonet suara atau sada nawaka. Ya, dia lahir dari apa? Temperatur, bagus. Semua materi di luar tubuh yang tanpa suara itu oktet murni. Berarti tembok ini kalau nggak menghasilkan suara ya ini oktet murni. Ya laptop ini oktet murni, gelas, kamera itu oktet murni. Ya. Tapi ketika ada suara kayak pohon tadi tiba-tiba terbelah, berarti dia membentuk sada nawaka. Nonet suara. Anda perhatikan ada jiwitindriya rupanya nggak di luar? Nggak ada. Di pohon ada jiwitindriya nggak? Nggak ada. Di pohon nggak ada nyawa. Itulah mengapa Buddhism tidak sepakat kalau ada yang mengatakan bahwa pohon adalah makhluk hidup. Karena nggak punya nyawa. Ya, tidak ada jiwitindriya rupa kan di pohon kan. Satu wujud disebut sebagai makhluk hidup kalau dia mempunyai jiwitindriya, nama jiwitindriya dan rupa jiwitindriya. Karena kita manusia, kalau arupa Brahma, Brahma yang tanpa rupa, ya dia hanya mempunyai nama jiwitindriya saja, cetasika jiwitindriya saja, nyawanya, ya. Nah, itulah ya. Jadi di luar itu apapun tumbuhan apapun, meskipun bisa tumbuh, dulu pernah kan ada yang meyakinkan kita bahwa enggak, tumbuhan juga makhluk hidup karena bisa tumbuh, bisa bereaksi dan lain sebagainya. Tapi menurut Buddhism, tumbuhan bukan makhluk hidup. Alasannya apa? Tidak punya jiwitindriya, enggak punya nyawa. Sebenarnya jiwitindriya itu diterjemahkannya tidak bisa nyawa saja karena ada indrianya kan, berarti indriya nyawa. Apa yang disebut maksud dari indriya itu apa sih? Raja. Arti dari indriya itu raja. Jadi bayangkan kalau dia seorang raja, dia menguasai, mempunyai daerah kekuasaan sepenuhnya di wilayah kerajaannya. Ya, sama pada saat membentuk rupa kelapa maka rajanya jiwitindriya. Yang lainnya ikut jiwitindriya, ya. Oke. 21 kelapa internal dan 2 eksternal. Mari kita teruskan. Ini harusnya tinggal kesimpulan saja. Mohon dibaca. 21 klaster dengan sebab kemunculan dari kama, kesadaran, temperatur, dan makanan berturut-turut. Berarti 21 klaster dengan kama, cita, utu, dan ahara sebagai sebab kemunculan berturut-turut. Hafalkan.
9, 6, 4, dan 2. Kalau Anda jumlahkan itu ada berapa? 21 ya. Kemudian lanjut. Oleh karena keduanya menunjukkan batasan dan karakteristik, maka mereka yang bijaksana mengatakan bahwa angkasa dan karakteristik bukanlah faktor-faktor untuk klaster materi. Anda ingat-ingat, angkasa bukan faktor di dalam rupa kelapa. Tahu kenapa? Di dalam satu rupa kelapa, meskipun itu katakanlah anggotanya 13 individu rupa, tidak ada angkasa. Dengan kata lain, 13 individu rupa itu bersatu. Anda tahu angkasa? Angkasa itu sebenarnya kan hanyalah wilayah yang memisahkan dua kelapa. Saya beri contoh kayak telur di dalam keranjang itu kan. Kalau Anda meletakkan telur di dalam satu kotak tertutup, ya, telur apapun, telur ayam, telur bebek, begitu ya, Anda letakkan dalam satu kotak tertutup, antar telurnya itu kan ada ruangan. Itulah angkasa, akasa bahasa Palinya. Jadi dia itu bukan wujud materi realitas hakiki yang bisa dijadikan objek vipassana untuk merealisasi anicca, dukkha, dan anattanya, karena dia hanya demarcate saja, hanya memisahkan rupa kelapa saja. Begitu rupa kelapa bertemu, berkumpul, dia dipisahkan oleh apa yang disebut kemudian kita sebut sebagai akasa, sebagai angkasa. Tetapi individu-individu rupa di dalam satu rupa kelapa itu sendiri dia bercampur sempurna. Seperti cita dan cetasika, seperti misalkan air sirup. Anda kan kalau begitu air sirup itu bercampur kan sudah tidak bisa kita pisahkan kan, mana sirup mana air kan, seperti itu. Dia bercampur sempurna sehingga tidak ada angkasa. Jadi satu rupa ini, angkasa, bukan merupakan faktor yang terlibat di dalam satu rupa kelapa. Ada materi lain yang tidak terlibat juga, yaitu karakteristik. Karena karakteristik itu juga bukan materi yang nyata kan. Dia itu hanyalah istilahnya apa sih? Ciri. Kayak misalkan, oh kalau orang seperti ini itu namanya asin keminda. Ya. Asin keminda wujudnya yang mana? Yang aslinya ya ini gitu. Asin keminda hanya juluk, atribut. Ya. Jadi karakteristik itu hanya atribut, yaitu apa? Upacaya, santati, anicca dan jarata kan. Akumulasi, upacaya pembentukan ya. Upacaya santati pembentukan, kelangsungan, upacaya santati, anicca dan jarata ya. 4 karakteristik ini hanya atribut saja dari rupa, makanya dia tidak terlibat di dalam satu rupa kelapa ya. Jadi kembali lagi, angkasa dan karakteristik kelapa itu bukanlah faktor untuk klaster ya. Penjelasannya harusnya ada di Wibawini, ternyata cukup jelas. Berarti tidak perlu. Baik, demikianlah kelas kita malam hari ini. Semoga Anda bisa memahaminya ya dengan mudah, karena ini materi harusnya memang mudah. Kita masih punya lagi 2. Saya sedang lagi berhitung. 2 topik lagi. Yang topik minggu depan adalah tahapan kejadian materi, yaitu akan dibahas di bumi mana saja dan seterusnya begitu. Kemudian yang terakhir nibbana, yang ini harusnya 2 kali juga selesai. Nibbana juga sekali harusnya selesai. Kita masih membahas nibbana. Di materi terakhir di bab 6 ini kita membahas nibbana, harusnya 1 pertemuan selesai. Semoga 3 kali kelas lagi kita selesai bab 6 ya. Habis itu ujian. Enggak, habis itu janji saya semester lalu mau saya bayar lunas, yaitu apa? Menguraikan anatta lakana sutta atau sutta tentang karakteristik dari anatta. Loh, kenapa nggak diajarkan di hari Minggu, Bante? Kan sutta. Kok kami dikasih sutta? Apanya? Piece of cake. Nah. Terlalu mudah dong, Bante. Enggak. Kayaknya sutta ini cocok untuk murid Abhidhamma. Ya. Oke, terima kasih. Sadu, sadu, sadu.
Ya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kalau mudah nggak ada yang tanya. Ini nih loh murid-murid tuh. Kalau materinya terlalu mudah pasti nggak ada yang nanya. Kalau terlalu sulit juga nggak ada yang nanya. Tapi alasannya beda. Madami Bante, Eling mau nanya kalau misalnya kayak yang utuh kamatana kalapa gitu kan, kalau misalnya di dalamnya misalnya kita bilang sudah sadanawaka gitu, dalamnya kan ada tejo datu juga, tejo datu elemen api, dan elemen apinya nanti kan juga bisa menghasilkan materi. Apakah materi yang dihasilkannya itu juga dalam bentuk klaster sudah nawaka gitu? Ya, Sadanawaka, maaf. Yang dihasilkan sudah taka. Ya, yang dihasilkan sudah taka, tapi dia kan muncul dari tejo kan. Berarti kama cita utuja rupa. Ya, dia adalah klaster yang lahir dari temperatur, tapi yang terkondisi oleh ahara. Kan dia berasal dari ahara kan. Minggu lalu sudah saya sampaikan kan, karena dia muncul bersumber dari ahara kelapa atau kelapa yang dengan sari makanan sebagai sebab kemunculan. Di situ ada tejo datu. Tejo datu adalah utuh, temperatur, dia memproduksi lagi rupa kelapa ya, tapi rupa kelapanya adalah sudataka. Enggak mati Mas ya. Tadi kan misalnya yang utuh, yang utuh jarupa, misalkan tadi yang dihasilkan adalah sadanawaka. Nah, sadanawakanya di dalamnya ada tejo datu. Tejo datunya kan menghasilkan materi. Apakah dalam bentuk klaster sadanawaka juga? Enggak, atau klasternya sudataka. Sudataka saja. Ya, dia memproduksi sudataka saja. Jadi kapan baru ini dong terbentuknya sadanawaka gitu Bandung maksudnya? Kapan terbentuknya awini boga saja? Kapan terbentuknya awini? Ya kalau ada suara, begitu ada suara, misalkan tadi perut keroncongan, itu berarti sadanawaka. Ya, tapi tejo datunya yang ada di situ itu kan nggak muncul bersama dengan suara juga dia sebenarnya. Dia murni, dia menghasilkan materi yang sudataka. Sudataka. Yang lain-lain juga gitu ya berarti? Yang lain-lain juga begitu, prinsipnya hampir sama. Ya, sudataka. Sudataka. Benar.